Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Khawatir. Mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, judul firman Tuhan hari ini, jangan khawatir. Apa itu khawatir? Khawatir adalah perasaan takut atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Berbicara tentang kekhawatiran, ada berbagai macam pertanyaan yang bisa muncul. Ada pertanyaan yang mengatakan, bolehkah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen merasa khawatir? Berdosa atau tidak kita sebagai orang Kristen merasa khawatir? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan kembali. Yang pertama, kita semua sebagai manusia pasti pernah mengalami kekhawatiran. Kita sebagai manusia, siapapun kita, entah kita sebagai seseorang yang hebat, seseorang yang kaya, atau siapapun kita pastinya pernah berada di dalam situasi atau keadaan yang menuntut kita untuk takut atau cemas. Hal ini adalah hal yang sangat wajar, karena kita adalah manusia, kita bukan Tuhan, sehingga kita pasti merasakan kekhawatiran. Meskipun kekhawatiran itu wajar, namun kekhawatiran itu tidak boleh kita biarkan secara berlarut-larut, atau dengan kata lain, hidup kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Karena ketika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka saya percaya hal ini akan mempengaruhi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khawatir adalah hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi. Yang Allah tidak inginkan adalah hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Mengapa ada kekhawatiran? Kekhawatiran dapat timbul dalam hidup kita, dalam hati kita, karena yang pertama, kita belum dewasa iman kepada Tuhan. Ya, kita belum kenal siapa Tuhan kita. Pengenalan akan firman Tuhan kita belum kuasai. Kemudian yang kedua, mengapa kita bisa khawatir? Kita kurang mempercayai akan pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya, kenapa kita bisa khawatir? Karena kita kurang berdoa. Selanjutnya, kita bisa khawatir karena kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Jadi, bagaimana sikap yang seharusnya kita sebagai anak Tuhan menghadapi kekhawatiran ini? Dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca dalam Filipi 4 ayat 6, di sana dikatakan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ada 2 poin, ada 2 hal yang dapat kita ambil dalam kita berespon atau dalam kita menyikapi kekhawatiran itu. Poin yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi poin yang pertama, sikap pertama yang harus kita ambil sebagai anak Tuhan ketika kekhawatiran itu mulai datang, ketika kekhawatiran itu menghampiri kita adalah berdoa. Anak Tuhan yang suka berdoa, dia tidak akan mudah lemah, dia tidak akan mudah putus asa, dia tidak akan mudah kecewa. Selalu ada damai dalam hatinya. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan bekerja. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga kita, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka hati kita tidak akan dikuasai lagi oleh kekhawatiran, melainkan hati kita bisa tenang. Hati kita tetap ada damai, meskipun masalah yang sedang kita alami membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Kemudian poin yang kedua, bagaimana cara kita meresponi kekhawatiran adalah permohonan dengan ucapan syukur, atau dengan kata lain dengan bersyukur. Bersyukur adalah bentuk iman kita yang memberi keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya ada dalam rencana Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, meskipun itu tidak baik bagi kita, tetapi kalau kita bersyukur, kalau kita ada ucapan syukur, maka kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, saya percaya setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukanlah doa-doa yang menuntut Tuhan, bukanlah doa-doa yang mengeluh, bukan doa yang bersungut-sungut, tetapi doa ucapan syukur, yakni kita tunduk kepada Allah, kita tunduk atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita percaya kepada Allah, kita tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, semua dalam kendali Tuhan. Percayalah, ketika kita bersyukur, ketika kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, maka ketika kekhawatiran itu hadir dalam hidup kita, ketika kita mengalami suatu ketakutan atau masalah, saya percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan yang akan memberikan ketenangan di hati kita ketika kita mau bersyukur. Dalam Mazmur 55 ayat 22, di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi, ketika kita bersyukur, ya, kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, Tuhan akan memelihara kita. Jadi 2 poin ini yang perlu kita pahami
ketika kita menghadapi kekhawatiran, ketika kita menghadapi ketakutan dalam suatu masalah. Yang pertama, kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau tetap bersyukur. Bersyukur di sini bukan berarti kita bersyukur karena hal-hal yang kita alami mungkin tidak baik bagi kita. Tetapi bersyukur di sini adalah kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa memperdulikan hidup kita. Dia Tuhan yang menjamin kehidupan kita, asalkan kita mau tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kekhawatiran itu datang dalam hidup kita, ketika masalah itu ada dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita mengambil langkah yang benar, kita berespon dengan benar, kita menyikapi masalah itu dengan benar. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan, dan yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya ketika dua hal ini kita lakukan, ketika kita berdoa dan kita bersyukur kepada Allah, maka saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita akan keluar menjadi pemenang, kita akan keluar mengalahkan kekhawatiran, hidup kita akan tenang, kita akan dapat bersukacita senantiasa. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan kita, tidak dipengaruhi oleh kondisi kita, tetapi kita bersukacita karena Tuhan yang telah memberikan damai di dalam hati kita. Saya percaya damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari tetaplah berdoa kepada Tuhan dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami ketika mengalami kekhawatiran itu tidak dapat menguasai hidup kami ketika kami berdoa dan ketika kami senantiasa bersyukur. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali kami melupakan Tuhan, seringkali kami kurang bersyukur. Saat ini Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau senantiasa berdoa dan senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami terima firman ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.